Hadirin hadirah jamaah majelis ta'lim hafizakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang insya Allah penuh dengan cucuran rahmat Allah, dalam rangka bersama-sama ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadir di majelis taklim ini. Sebagaimana biasanya, kita yang pertama akan membaca dan sekaligus bertadabbur Al-Quran, tepatnya pada ayat 218 dari surah Al-Baqarah. 212 dari surah Al-Baqarah. Bisa melihat ke Al-Quran, atau bila mana belum memungkinkan bisa langsung cek di Google. Panjenengan tulis saja Quran surah Al-Baqarah ayat 218 beserta artinya, begitu. Dia akan muncul. Kita badai sareng-sareng maos secara bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan dari tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, ingin bercengkeramana dengan Allah, ingin menyambung rahmat dengan Allah, falyaqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu. Lo mau serumin terus lajeng panjenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tak menika panjenengan sedaya maos kula mirengaken. Innal ladzina kalau ada nun tasdid itu dengungnya agak lama. Innal ladzina amanu. Monggo inna. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai keberadaan Allah, orang-orang yang mengimani kenabian Nabi Muhammad. Ini adalah kriteria iman. Jadi siapapun orangnya, golongan apapun, dari mana asalnya, kalaupun mereka meyakini keberadaan Allah, sekaligus mengimani akan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut dinyatakan sebagai orang beriman. Terlepas dia bangsa apapun, boleh orang Jawa, boleh orang Sumatera, sukunya berbeda, atau bangsanya, negaranya Arab, Eropa, dan siapapun, kalau sudah mengumpulkan dua kategori, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut disebut sebagai amanu, orang-orang yang beriman. Maka di sini bisa kita masuk dalam kategori ini. Kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita terus sampai kita ketemu dengan Allah. Amin ya Rabbal. Innal ladzina amanu. Yang pertama, walladzina hajaru.
dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu berpindah tempat karena ingin menyelamatkan iman. Hijrah itu berpindah tempat dari tempat asal, boleh asalnya, kelahirannya, tanah airnya di situ, tapi karena ada gangguan keimanan, maka ia pindah ke tempat yang dirasa lebih bisa mengamankan iman. Maka orang yang seperti itu dikatakan sebagai hajaru, orang yang berhijrah. Jadi kata istilah hijrah tidak harus ada pada waktu di zaman Nabi. Memang hijrah berasal dari ketika Nabi melakukan dengan para sahabat-sahabat beliau. Tetapi hari ini pun kita bisa dikategorikan hijrah ketika kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tujuannya ingin menyelamatkan iman. Yang iman tadi itu, ingin menyelamatkan iman. Maka yang demikian itu dikatakan sebagai orang-orang yang berhijrah. Yang kedua, wajahadu fi sabilillah. Sifat yang kedua, yang ketiga adalah berjuang. Kata berjihad di sini berjuang, berusaha. Ada gerakan, ada usaha. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat berjuang di sini tidak harus dengan memanggul senjata, tidak harus dengan berperang. Tidak harus kita dalam kondisi memiliki musuh nyata. Betul. Tapi yang dikatakan berjuang di sini adalah sebuah usaha untuk menegakkan kalimat Allah. Li'i'la'i kalimatillah wali izzatil Islam wal muslimin. Ini yang dinamakan berjuang. Berusaha untuk meninggikan kalimat Allah, meluhurkan Allah. Kemudian liizzatil Islam wal muslimin. Kepingin Islam mulia, punya keinginan agar umat Islam jaya, tidak terbelakang, mampu bersaing dengan umat-umat yang lain dalam hal apapun. Tidak harus dalam hal agama saja, dalam ekonomi misalnya, kepingin wong Islam iki luwih jejeg, luwih mandiri daripada orang-orang yang di luar sana. Niatannya untuk umat Islam. Ini juga masuk dalam kategori jahadu fi sabilillah. Jadi di sini ada syarat. Yang pertama iman dulu, kemudian berhijrah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menyelamatkan imannya. Selanjutnya dia juga berjuang di jalan Allah. Apa yang akan didapatkan? Ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang ini yang beriman, yang hijrah, yang berjuang, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan anugerah dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, para hadirin. Ayat ini ada asbabul wurud. Memang seperti itu Al-Quran.
Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Tidak sama dengan Taurat, tidak sama dengan Injil, tidak sama dengan Zabur. Kendati pun keempat-empatnya ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Proses turunnya dari Allah kepada masing-masing nabi berbeda. Yang tiga, Taurat, Injil, Zabur, ini datangnya dari Allah sudah berbentuk buku. Jadi langsung berbentuk buku. Ada kertas, ada tulisan. Ini perlu dipahami ini, karena tidak banyak orang yang paham dalam hal ini. Jadi mereka mendapatkan kitab itu dalam kondisi langsung, satu buku, satu paket. Nah, untuk Al-Quran bagaimana? Ya, ini perbedaannya. Kalau Al-Quran datangnya itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Setiap ada kejadian, baru turun Al-Quran. Setiap ada masalah, ayatnya turun. Jadi tidak satu paket buku, tapi secara bergantian. Sehingga turunnya Al-Quran ini mulai Nabi diutus sampai Nabi menjelang kewafatannya itu ada masa 23 tahun. 23 tahun Al-Quran diturunkan oleh Allah. 23 tahun. Jadi setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun ayat-ayat Al-Quran, ada masalah turun ayat-ayat Al-Quran. Nah, turunnya ini karena ada sebab. Nah, sebab itulah yang dikatakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab musabab diturunkannya Al-Quran. Sebab musabab diturunkannya Al-Quran. Nah, ketika panjenengan tanya, kenapa kok seperti itu? Maka dijawab oleh Al-Quran, linusabbita bihi fuadak, linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Rattalnal Quran tartila. Linusabbihi fuadak, agar lebih mengena ke dalam hati. Jadi kalau ada ceritanya, terus kemudian turun ayatnya, kan lebih pas dengan kondisi dan keadaan. Nah, inilah hebatnya Al-Quran itu. Nah, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang dikategorikan sebagai al-mufassirun, para pendalam ilmu Al-Quran, mulai dari asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, ada nasikh dan mansuhnya, itu semuanya memahami. Ini ulama. Makanya Al-Quran ini tidak bisa diungkapkan arti kemudian disimpulkan tanpa merujuk kepada tafsir yang ada. Tidak boleh. Sekarang ini kan banyak artis, ya,
baru 2 hari Jumat, tobat, hari Jumat tobat karena dengerin khutbah. Hari Sabtunya sudah mulai cingkrang yang namanya sarung atau celananya, ya. Mulai sholatnya sudah berbeda. Hari Seninnya sudah mulai buka-buka Quran sekaligus dengan terjemahnya. Hari Kamis sudah bisa mencaci maki orang-orang yang sudah dari dulu paham Al-Quran. Ulama dikatakan sesat, ulama dikatakan sebagai yang tidak sesuai dengan syariat. Baru kemarin dia tobat. Hal yang seperti ini banyak terjadi. Makanya Kanjeng Nabi sudah mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengulas Al-Quran hanya dengan pikirannya, mengulas Al-Quran hanya melalui arti dan terjemah, tidak kembali dan merujuk kepada tafsir yang ada, tidak merujuk pada nasih mansuhnya, tidak merujuk kepada asbabul wurudnya, mutasyabihat atau apa, hanya sekedar moco, dimaknai, disimpulkan. Apa kata Nabi? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Kamu cari tempat di neraka, ambil tiket mulai hari ini. Jadi tidak bisa langsung kita memahami Al-Quran melalui arti, tidak bisa. Tidak bisa. Maka di sini pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran yang disebut dengan ulumul Quran, qawaidu ulumil Quran. Baru di situ kita paham. Terus kalau panjenengan mau baca-baca Quran dengan terjemahnya boleh, tapi jangan sampai membuat satu produk hukum dari apa yang Anda paham. Nggak bisa. Makanya dulu kan ada ya, golongan yang menghalalkan dagingnya anjing. Ada. Ya, dagingnya anjing nggak apa-apa. Kemudian tulangnya anjing nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang disebut oleh Al-Quran itu bukan tulangnya katanya. Ini karena pemahaman yang tidak pas dengan tafsir itu sendiri. Kembali kepada permasalahan kita bahwa Al-Quran memang Masya Allah hebat. Masya Allah. Ya. Ini ada asbabul wurud atau asbabun nuzulnya. Bagaimana asbabun nuzulnya? Dalam tafsir Al-Khazin di sini disampaikan, satu ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abdullah bin Jahsh untuk menjadi pasukan perang. Diutus oleh Nabi dengan beberapa sahabat. Nah, pasukan perang yang seperti ini disebut dengan syariah. Pasukan perang yang seperti ini disebut dengan syariah. Syariah itu apa? Pasukan perang yang Nabi tidak ikut. Itu dikatakan syariah. Nah, sahabat Abdullah bin Jahsh dengan para sahabat yang lain yang diutus menjadi pasukan perang, singkat ceritanya tidak terjadi peperangan. Pulang, nyampe di Madinah, para sahabat tanya, jadi perang? Boten jadi, nggak jadi. Terus sahabat mengatakan, oleh ngono ya gak oleh ganjaran perang, tidak dapat pahalanya perang. Wong sing
kasih pahala itu yang berperang, yang nggak perang nggak dapat. Itu bincang-bincangnya para sahabat. Akhirnya terdengar oleh Nabi. Sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah bin Jahas itu merasa gundah gulana, kecewa. Aduh, aku lah gak oleh ganjarane perang. Akhirnya beliau datang kepada Kanjeng Nabi matur, Gusti, ya Rasulullah, kami ini panjenengan utus untuk berperang. Ternyata peperangan itu tidak terjadi. Kira-kira Allah mau memberi pahala kami berjuang apa tidak? Maka sebelum Kanjeng Nabi menjawab, turunlah ayat ini. Ini namanya asbabun nuzul. Turunlah ayat innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kesimpulannya, Gusti Allah merekomendasi, membenarkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Jahas beserta para teman-temannya meskipun tidak jadi berperang tetap mendapatkan pahala perang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Yang pertama, Sayyidina Abdullah bin Jahas orang-orang yang beriman. Yang kedua, mereka sudah terusir dari Mekah dan berdomisili di Madinah. Kemudian yang ketiga, beliau juga mendapatkan perintah dari Kanjeng Nabi untuk berperang. Kendati pun tidak terjadi, tetap mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Kaum muslimin wal muslimah hafizakumullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kinten nopo pelajaran yang dapat kita ambil dari ini? Yang pertama adalah kula kalian panjenengan tetap dianjurkan berjuang di jalan Allah. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya, terlepas berhasil atau tidak berhasil, panjenengan akan tetap mendapatkan pahala perjuangan itu. Karena pada hakikatnya para hadirin, orang itu di dalam melakukan kebaikan tidak harus berhasil. Betul. Yang penting ada harokah, yang penting ada gerakan, yang penting kalau anak sekarang mengatakan ada action. Ada action. Satu contoh begini, hanya dengan contoh. Mendapatkan undangan dari takmir Masjid Naibul Haram untuk taklim malam Selasa. Mulai pagi panjenengan sudah bersiap. Sudah bersiap untuk berangkat, apa yang dibutuhkan, kitabnya dicari, ya dimasukkan ke tas. Artinya panjenengan sudah ada usaha. Tidur siang agar nanti bisa kuat duduk ya hampir 2 jam ini. Sudah ada persiapan. Ternyata mau berangkat panjenengan kambuh penyakitnya atau sakit atau keluarga dari jauh datang, terkendala lah untuk berangkat. Terkendala itu bukan panjenengan nyari kendala, boten. Kadang-kadang orang kan nyari kendala. Ya apa ya cara nih gak budal lagi ya. Gitu. Boleh kendala. Ini tidak terkendala. Jadi bukan karena usaha untuk mencari kendala, tidak. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Maka jawabannya merujuk kepada ayat ini, panjenengan tetap mendapatkan pahalanya ngaji. Panjenengan tetap mendapatkan pahalanya iktikaf. Panjenengan tetap mendapatkan pahalanya kumpul-kumpul bersama orang-orang soleh. Panjenengan tetap mendapatkan keberkahan dari ngaji meskipun sampean nggak sempat ngaji.
Inilah kebaikan yang tidak harus berhasil. Yang penting ada usaha. Dan disinilah pentingnya kula jenengan itu dalam dua hal. Pertama, kita benerin niat kita. Saya sampean duwe niat sing apik-apik ae niat. Sing nomor loro, harus ada usaha setelah niat. Maka ketika dua hal ini berkumpul, dapatlah kita pahala itu. Saged dipahami? Banyak sebetulnya dalam kehidupan kita ini hal-hal yang menjadi aral melintang ketika kita sudah berusaha. Jadi gua yang penting niate, panjenengan memupuk niat ini penting. Apalagi niat di dalam berjuang di jalan Allah. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Misalnya panjenengan, tadi kan sudah disampaikan bahwa berjuang tidak harus memanggul senjata. Panjenengan misalnya tumut ngeramut masjid atau punya TPQ diramut dengan niatan untuk berjuang di jalan Allah, hasil masuk kategori berjuang di jalan Allah. Yang penting ada niat yang baik. Yang kedua, ada usaha. Karena ketika sudah ada niat, usahanya gagal, tapi karena sudah berjalan di tengah jalan, maka tetap Allah akan kasih pahala. Dalam masalah niat ini, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, rubba amalin shoghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusoghiruhun niyah. Artinya begini, banyak perbuatan kecil, perbuatannya kecil, kalau menurut orang lain atau menurut panjenengan ini enggak seberapa perbuatan baik itu, tapi bisa besar di sisi Allah, bisa bernilai di sisi Allah ketika Anda mempoles, mempercantik niat ini. Sebaliknya, warubba amalin kabirin tusoghiruhun niyah. Banyak perbuatan yang menurut orang wah, menurut kita besar, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah karena niat itu. Ini ada satu kisah di zaman Rasul Muhammad SAW. Ada satu kisah ya berkenaan dengan masalah niat dan amal kecil itu tadi. Satu hari, satu kali Kanjeng Nabi masuk ke masjid, dan di situ Kanjeng Nabi ingat kepada salah satu sahabiah, salah satu sahabat Nabi perempuan. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi tanya, mana sahabiah fulana? Ada sahabiah yang bernama ini, yang pendamelan niku paring wangen-wangen ten lebete masjid. Terus ten masjid itu membawa dupa. Akhirnya masjid itu menjadi wangi. Nah, suatu ketika wangi itu tidak ada. Kanjeng Nabi tanglet, biasanya wangi kok gak wangi. Ada apa ini? Kemana sahabiah yang biasanya membawa bukhur untuk memberikan wangi-wangi, aroma-aroma sedap di dalam masjid? Jawabnya para sahabat begini, meninggal ya Rasulullah, meninggal. Kanjeng Nabi kaget, loh kok meninggal? Kapan meninggalnya? Kenapa saya tidak diberitahu?
Kanjeng Nabi merasa tidak diberitahu itu menyesal sekali. Nah, perasaan para sahabat, nah ini perasaannya para sahabat, nggak perlu ngandani Kanjeng Nabi. Orang Kanjeng Nabi ini kan orang besar. Nah ini yang meninggalkan orang remeh, orang yang hanya sekedar memberikan aroma dalam masjid. Sahabat punya pikiran nggak penting lah, Kanjeng Nabi tahu, ngeremeh saja. Di situ Kanjeng Nabi marah. Kenapa marah Kanjeng Nabi? Kenapa Kanjeng Nabi menyesalnya? Karena Nabi tahu bahwa niat daripada orang tersebut, sahabiah tersebut, ingin membuat suasana rumah Allah itu wangi. Li'i'la'i kalimatillah. Nah, bagaimana makomnya atau kedudukannya seorang sahabiah yang menurut sebagian sahabat nggak punya arti, tapi menurut Kanjeng Nabi punya arti. Dari mana Kanjeng Nabi memandangnya? Bukan dari perilakunya, tapi dari niat. Maka tadi dikatakan rubba amalin shoghirin tukabbiruhun niyah. Amal kecil, perbuatan biasa, tidak seberapa, nggak ada orang tahu bisa jadi, tapi di sisi Allah besar. Kayak sahabiah itu tadi. Ada kisah yang lain. Kisah yang lain juga masih berkaitan dengan masalah ini. Terjadilah peperangan di zaman Rasulullah. Setelah terjadi peperangan, salah satu dari penjaga harta ghanimah itu meninggal. Jadi ada harta ghanimah hasil peperangan itu, kalau para umat Islam itu berperang, itu kan ada harta-harta dari orang kafir yang jatuh. Itu kan nggak boleh diambil, dikumpulkan dulu. Kumpulkan, terus ada yang jaga. Itu namanya harta ghanimah, nggak boleh ngambil. Nah, suatu ketika setelah perang usai, ternyata di situ penjaga harta ghanimah itu meninggal, terkena panah, kena busur panah. Nah, para sahabat juga seperti itu, menganggap ini syahid, menganggap ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Wah, enak iki mati, langsung swarga, langsung swarga, langsung swarga, kata para sahabat. Kanjeng Nabi dengar, mireng Kanjeng Nabi, akhirnya dilihat oleh Kanjeng Nabi. Mana yang katanya kalian orang yang akan masuk surga? Niki Kanjeng Nabi yang meninggal. Kata Kanjeng Nabi, justru orang ini ada di neraka. Orang ini, sahabat kaget, mati di jalan Allah kok ada di neraka. Para sahabat, gak nyambung ini. Coba kita lihat, kita cek. Dicek di bajunya itu, dibuka semua. Ternyata apa? Di dalam perutnya ini terlilit sebuah selendang. Selendang daripada harta ghanimah itu tadi. Ternyata dia mencuri selendang untuk diberikan kepada istrinya, untuk diberikan kepada keluarganya. Dicurilah selendang itu, ditutupin, kemudian nggak taunya dia mati. Matinya masuk neraka. Coba bayangkan, kelakuannya gede, tapi krono tadinya niatnya sudah tidak baik, niatnya bukan karena Allah. Jadilah rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Amal besar tapi hancur karena niat. Maka di sini kita penting untuk membangun niat. Dalam kehidupan ini loh, kita bangun niat. Nah, niat yang paling baik di dalam berkehidupan, niat yang paling di atas rata-rata, niat yang paling istimewa untuk keseharian kita ini, panjenengan berniatlah di dalam melakukan kebaikan,
untuk membahagiakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin bungano Kanjeng Nabi. Sampai ngaji kepingin bungano Kanjeng Nabi. Sampai khidmah ke masjid ingin bungano Kanjeng Nabi. Anda ikut atau bersamai para ulama ingin mendapatkan pandangan rahmat dari Kanjeng Nabi, karena dari para ulama itulah ilmu-ilmu para ulama, ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi bisa tersebar kepada umat Islam. Oh, tenjanan. Dalek wis Kanjeng Nabi sampian bahagiakan. Kalau Kanjeng Nabi sudah Anda bahagiakan, kira-kira anugerah apa yang tidak diberikan oleh Allah? Lek wis sampean iku niate kanggo Kanjeng Nabi, kira-kira Gusti Allah ketika ngekei apa nang sampean? Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi adalah miftahu babi rahmatillah. Kunci pintunya Rasul Muhammad, kunci pintunya Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Gusti Allah itu ada dalam satu gudang. Ngaten nggih gambaran ilustrasinya. Gudang itu ada pintunya. Pintu itu tertutup ya, karena terkunci. Lah kuncinya pintu itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean niatono nyenengno Kanjeng Nabi. Ya, muslimah, para ibu-ibu misalnya berkhidmah di rumah tangganya, niat untuk nyenengno Kanjeng Nabi. Ngeramut yuga, ngeladeni yuga. Sing cocok mbek aturane Kanjeng Nabi. Sampeyan golek duit, sak temene sampeyan iso, syukur duit ae iso. Tapi sampean kepingin duit sing halal, krono kepingin nyenengno Kanjeng Nabi, bisa. Jadi apapun yang kita laksanakan ini, lek wis diniati nyenengno Kanjeng Nabi, maka harapan-harapan kita yang lain akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Paham nggih? Paham. Monggo ingkang badhe tanglet kula aturi. Nggih. Salam. Surat ini hanya sejarah. Ketika pun itu sudah disebutkan ini untuk oh ngoten. Jadi yang pertama kita lebih afdol mana antara ngaji Binagor maksudnya. Ya. Salam. Namine sinten? Mas Zainal, saking pundi? Oke. Keten surat atau ayat ketika turunnya Al-Qur'an apa sudah ada ayat dan suratnya? Betul nggih? Jawabannya belum. Belum. Jadi turun seperti itu. Lah, nanti di suatu saat, di suatu masa yang lain, Nabi yang ngatur sesuai dengan wahyu juga. Makanya ayat pertama yang turun itu kan bukan Al-Fatihah, tapi kenapa Al-Fatihah ada di depan? Kenapa Al-Fatihah ada di depan? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membahas atau menyarankan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyarankan kepada sahabat untuk nulisnya seperti itu. Jadi susunan Al-Quran itu bukan para sahabat yang menyusun, tapi Nabi sendiri.
Ini namanya sudah sekian Al-Baqarah. Ini yang namanya Ali Imran. Ini namanya Al-Maidah, An-Nisa dan seterusnya. Itu ya. Dan itu Nabi dengan para sahabat-sahabat ahli penulis itu, sekretaris itulah. Itu yang disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu sesuatu yang sudah dicanangkan oleh Allah dan terkait dengan ayat dan nama surat. Dan itu juga dari Allah. Satu. Yang kedua, lebih baik mana? Ya, membaca Al-Quran bil ghaib dengan membaca Al-Quran bin nadhar. Jawabannya lebih bagus bin nadhar. Ya, bin nadhar. Bin nadhar itu baca Quran, melihat Qurannya. Karena di sini akan mendapatkan pahala yang ganda. Yang pertama, pahala mata memandang Al-Quran. Ketika mata memandang Al-Quran, jangankan dibaca, didelok tok wis oleh ganjaran. Quran ini loh, jangan tinggali tok, ganjarane pun wonten. Sama dengan melihat Ka'bah. Ka'bah itu ketika dilihat, maka akan menjadi ibadah. Kendati pun panjenengan boten wiritan. Nang ngarepe Ka'bah, biasanya orang-orang itu nggih berjelang nopo buka puasa biasanya kita dulu niku memandang Ka'bah satu wudu'e kalian mau zikir menjelang berbuka. Di situ akan mendatangkan pahala karena mata kita melihat bait. Gitu juga dengan melihat mushaf Al-Quran. Kalau begitu nggak perlu ngafalin Quran, bukan tidak perlu. Karena urusan hafalan adalah urusan hati. Jadi pahala menghafalkan itu akan bersemayam dengan hati kula kalian. Jadi kalau orang yang ngafalin Quran kemudian membaca Al-Quran bin nadhar, maka berlipat-lipat pahala. Ada hafalannya di dalam hatinya, kemudian matanya melihat langsung kepada Al-Quran, maka gandalah pahala itu. Ngerti nggih? Enggak, yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi dan ada dekat yang satu kita dari itu ada di kawasan Timur Tengah. Ini manakala kita terapkan di Jokowi itu pada awal-awal ini kita yang akhirnya kan belum dapat hidayah Islam. Sehingga untuk itu kita ini ya dapat dijawab bagaimana ya. Kalau sekarang mungkin sudah lengkap ya, sehingga mereka jadi malam. Tapi pada waktu itu belum masuk ke Indonesia. Sehingga akhirnya kan ya katakan satu kita ini pada waktu itu. Jadi nantinya jawaban nenek moyang kita dan istirahat dia ya namanya ini juga
saya pikir bahwa hijrah itu bisa jadi dari keberadaan yang lama untuk buku yang ini betul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Islam ada yang dinamakan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu adalah komunitas manusia yang tidak mendapatkan panggilan Islam, tidak mendapatkan dakwah-dakwah Islam. Dan di zaman sebelum Rasulullah diutus, itu juga dikategorikan sebagai Ahlul Fatrah atau Ahlul Fitrah. Jadi jeda di antara diutusnya atau wafatnya Masya Allah, diutusnya Nabi Isa, kan Nabi Isa tidak wafat, diangkat ke langitnya, sampai dilahirkannya Nabi Muhammad, ini ada waktu 300 tahun antara zamannya Nabi Isa dengan zaman Nabi kita diutus. Itu ada waktu kosong yang dinamakan fatrah. Ya tentunya fatrah ini kan banyak manusia lahir dan banyak manusia mati selama 300 tahun itu. Maka bagaimana hukumnya orang-orang yang lahir di situ kemudian mengikuti nenek moyangnya, menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya? Maka mereka dikatakan sebagai Ahlul Fatrah. Nah, Ahlul Fatrah ini menurut pendapat mayoritas ulama, asalkan mereka itu tidak melakukan perbuatan yang mengada-ada di dalam masalah akidah, maka mereka termasuk orang-orang yang najiyah, orang yang selamat. Dikatakan mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat meskipun mereka pernah menyembah berhala sampai mati. Itu yang dinamakan Ahlul Fatrah. Nah, ditarik kesimpulannya, kalau itu terjadi ketika di Indonesia pada waktu itu belum ada wali songo yang masuk, belum ada dai-dai yang menyebarkan agama Islam. Di situ berapa tahun ya, para nenek moyang itu bisa jadi menyembah berhala, beragama Hindu, beragama Buddha ya, dan tidak pernah mendengar tentang Islam sama sekali. Maka mereka adalah Ahlul Fatrah. Asalkan mereka tidak mengada-ngada, tidak membuat berhala, tidak mengajak. Pokoknya pupuk bawang lah. Kelakuannya normatif, biasa-biasa sebagaimana layaknya orang baik. Maka yang seperti ini dikatakan sebagai Ahlul Fatrah dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Yang pertama. Yang kedua, masalah hijrah. Hijrah ini memang bertahap. Hijrah yang terbesar dikatakan oleh Nabi adalah hijrah ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu dikatakan hijrah. Dan ada pula hijrah-hijrah kecil yang dilakukan oleh para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Ya kan pernah itu Sayyidina yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Oleh Kanjeng Nabi, para sahabat yang masih dalam komunitas kecil dianjurkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kebetulan di Habasyah adalah rajanya adalah raja Kristen. Tapi raja Kristen yang baru mendengar adanya Nabi Muhammad, kemudian ditanyakan bagaimana Muhammad itu. Maka oleh para sahabat diceritakan begini, akhirnya dia masuk Islam. Tuh, terjadi seperti itu. Nah, hijrah-hijrah yang terjadi di zaman Rasul tentunya lebih khusus sebelum terjadinya Fathu Mekah, maka itu dikatakan hijrah yang benar-benar hijrah. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi.
La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah yang benar-benar direkomendasi oleh Kanjeng Nabi itu tidak ada kecuali sebelum Fathu Makkah. Nanti ceritanya Fathu Makkah nanti kalau sudah ada waktunya masuk ke ceritanya Fathu Makkah atau ayat-ayat Fathu Makkah kita akan bahas itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kanjeng Nabi mengatakan illa jihadun wa niyah. Nah, di sini ada niatnya di situ. Makanya niat itu ketika kalau kalian panjenengan pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, apakah ini persis dengan hijrahnya Rasulullah? Tidak. Itu sudah selesai masanya. Tapi apakah masuk kategori hijrah yang mendapatkan pahala dari Allah? Iya. Karena Allah Kanjeng Nabi sampaikan la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyah fa innahu bakin ila yaumil qiyamah. Jadi yang penting niku lho nonton niat. Terus sampai misalnya di satu tempat itu kok jenengan mau sholat aja kesulitan, air nggak ada misalnya, semuanya pelihara anjing misalnya, ini contoh. Terus kemudian panjenengan sanjang ke keluarga, ayo kok hijrah nyari tempat yang benar-benar kita ini bisa sholat jamaah tenang dan lain sebagainya. Nah, panjenengan niati hijrah. Nah, niat ini berfungsi akhirnya yang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Nabi, illa jihadun wa niyah. Begitu juga dengan jihad, berjuang di jalan Allah. Tidak harus berjuanglah biyen saiki kanu berjuang, tidak. Fa innahu bakin ila yaumil qiyamah. Berjuang itu sampai dino kiamat tetap oleh ganjaran berjuang. Paham ya? Ibu-ibu wonten? Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Pertanyaan saya bahwa begini, kita ini hidup sudah ada panduan dari Allah. Jadi Allah tidak hanya sekedar kita dihidupkan tapi tanpa panduan. Nah, panduan Allah, aturan Allah ketika kita beragama, ketika kita beribadah, ini tidak boleh lepas dari panduan Allah. Nah, panduan Allah itu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang kita kerjakan harus sesuai, selaras, senafas dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka perjuangan yang kata orang itu karena Allah, tapi kalau sudah tidak sesuai dengan koridor syariah, maka di situ ditolak. Ada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan demikian. Kullu turukil khair masdudatun illa maniktafa bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan di dunia ini, kebaikan tertolak, tertutup kecuali melewati pintu Nabi Muhammad SAW. Jadi berjuang, tapi lek wis kleru dalane tidak dikatakan berjuang. Contoh, ini salah satu contoh. Dulu saya masih umur 17 tahun pada waktu itu kalau tidak salah.
18, 17. Di Malang itu ada pondok pesantren, ya nggak tahu santrinya ada atau tidak, tapi pimpinan pondok pesantren itu membuat satu terobosan baru dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat. Niatnya baik. Ya apa carane wong-wong Islam ini khusyuk sholati? Baik apa tidak? Baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kata Al-Quran dalam juz yang ke-18 itu, ya, termasuk beruntung orang-orang yang beriman dan khusyuk di dalam sholatnya. Inisiatifnya baik, cuma salah, tidak sesuai dengan karidar syariah, sehingga dia memunculkan satu pelajaran sholat berbahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Kenapa? Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ngoten, Mas. Tuh, kira-kira lek model kaya gini diterima apa enggak senajan niate apik? Tidak diterima. Mardudatun, tadi disampaikan masdud, tertutup karena tidak sesuai dengan koridor Kanjeng Nabi. Karena tidak sesuai dengan koridornya Kanjeng Nabi. Nah, kita kembali ke masalah Az-Zaitun. Ya, boten napa sejatosipun mengungkap sesuatu demi untuk memberikan pendidikan itu mboten napa, bukan bagian daripada menggunjing. La yuhibbul jahra, la yuhibbullah al-jahra bisu illa man zulim. Kata Al-Quran, Allah tidak suka membuka keburukan, ya, termasuk di sini gunjingan seperti itu, illa man zulim, kecuali orang yang dalam kondisi teraniaya dan menganiaya. Maka di sini boleh menyebutkan nama seseorang, tapi agar mereka hati-hati. Loh kok iso kayak ngono? Al-Quran sendiri memberikan pelajaran. Fir'aun, Namrud, Haman disebut dalam Al-Quran. Apa Quran itu ngerasani? Biar tahu kita ini siapa orang yang buruk itu, sehingga kita tidak terkena racunnya. Jadi kalau kita membahas masalah Zaitun dengan pimpinannya, kendati pun itu adalah pondok pesantren, tapi panjenengan lihat cara sholatnya, panjenengan lihat cara mengajarnya, panjenengan lihat bagaimana statement daripada pimpinannya itu sungguh sudah keluar dari Islam. Apalagi sekarang ditemukan tengkorak-tengkorak di dalam kamar-kamar santri. Ini kan sudah keluar dari jalur, sudah. Ya, besar kemungkinan mereka dibunuh, santrinya sendiri dibunuh. Nah, ini kan sudah terjadi hal yang seperti itu. Makanya saya pernah mendapatkan satu ilmu dari guru kita, Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki. Beliau pernah mengatakan bahwa antara niatnya, tadi ini kan kembali ke niat dan amal ini harus selaras, sehia sekata. Niate kudu apik, kelakuan kudu sesuai dengan koridor syariat. Ojo nyimpang kelakuan ini. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki menerangkan ini, mengambil dan merujuk kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Antara perbuatan dengan niat, dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya harus selaras. Akmal, kelakuan, api kaya apa, lek niati salah ya kayak tadi itu, orang berjuang meninggal di peperangan,
masuk neraka. Karena amalnya nggak sesuai dengan niatnya. Paham gimana? Alhamdulillah, paham ya. Monggo, satu lagi dari ibu-ibu. Belum ke kita ke Salamut Taufik. Nggih. Salam. Apa? Oh, nggih. Nggih. Nggih, kerohanian. Nggih. Jadi intinya begini, panjenengan selama ini sudah mulai ada tahapan untuk belajar Al-Quran sekaligus memahami terjemahnya. Itulah intinya demikian.
Apakah boleh itu dilaksanakan? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Soal nanti metode-metode yang diikutkan, selagi tidak mengurangi isi kandungan Al-Quran, itu kan cuma metode. Metode itu kendaraan untuk memahami ayat-ayat terjemah Al-Quran. Nah, kami mengatakan, kami memberikan rekomendasi, monggo panjenengan lanjutkan. Cuma dengan catatan panjenengan tidak boleh menyimpulkan satu produk hukum melalui terjemah. Gitu. Paham ya? Terus ngomong, hukum iki polane aku menemukan ayatnya begini, ini yang nggak boleh. Dalam? Nggih, hanya terjemah lahiriah mawon, tekstual mawon, boleh. Nggih, boleh. Yang tidak boleh itu sampai pada hukum membuat satu muhkamat, satu produk hukum, menyimpulkan hukumnya wudu misalnya itu bolehlah tidak membasuh tapi cukup mengusap. Loh, dari mana panjenengan tahu? Ayatnya ini, terjemahnya ini yang sama. Itu okay? Nggih. Makanya saya bilang, panjenengan mau meneruskan silahkan. Tapi perlu dipasang ring dalam hati kita ini, kami dalam tataran tahapan memahami terjemah Quran, bukan untuk membuat satu atau menyimpulkan satu hukum. Boten pareng. Nanti nyampe kepada tadi itu man fassaro. Kata-kata fassaro itu barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran bira'yihi dengan pikirannya sendiri, itu fal yatabawa maq'adahu, maka ambillah tiket duduk di neraka. Saking harusnya kulo kalian panjenengan hati-hati terhadap Quran. Karena dalam Quran itu ada namanya ayat mutasyabihat. Selain ada ayat muhkamat, ada namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang harus ditafsiri dengan hadis. Misalnya contoh, fa innaka bi a'yunina, Al-Qur'an. Fa innaka bi a'yunina. Ayo coba lihat terjemahan. Sebenarnya itu sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada dalam mataku, dalam pandanganku. Nah, ini kalau panjenengan hanya sekedar menterjemah, berarti sampean menyimpulkan bahwa Allah punya mata. Padahal kita ini tidak boleh memberikan sifat kepada Allah yang sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Iku. Dan kita dulu pernah belajar, ketika kita belajar ilmu tauhid, di situ disampaikan mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Lek makhluk itu tinggi, Allah tidak tinggi. Ada makhluk itu pendek, gemuk, Allah tidak gemuk. Nah, kemudian sifatnya manusia itu duduk, Allah tidak duduk. Lalu itu siapa? Bukan urusan kita. Kita nggak boleh ngurusin Allah. Tafakkaru fi alaihi wala tatafakkaru fi dzatihi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kamu kalau mau mikir Allah, jangan mikir zatnya Allah. Gusti Allah iku nok ndi saiki? Ya, gede apa cilik, lungguh kursi apa tempat lapo, ora oleh. Ma khatara bibalik fallahu khilafu dzalik. Dalam kitab Qawaidut Tauhid di Jawharut Tauhid dikatakan ma khatara bibalik. Apa yang ada di hatimu tentang Allah, fallahu khilafu dzalik. Allah tidak sama. Jadi cukup harus hati-hati gitu loh. Cukup harus hati-hati. Hanya ingin
Pokoknya jangan sampai menyimpulkan satu hukum. Menyimpulkan Allah punya tangan. Loh, ya apa sih kok punya tangan? Nah, ini ya, yadullah fauqa aidihim. Ayatnya wadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Gusti Allah duwe tangan. Nah, yang seperti ini yang berbahaya. Makanya harus merujuk kepada tafsir. Gitu loh. Paham nggih? Monggo kalau mau belajar Al-Qur'an dengan terjemah, tidak ada, tidak apa. Bagus. Tapi ya itu tadi, jangan menyimpulkan, mentafsiri Quran. Paham nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ke masalah Sulamut Taufik. Ada waktu 20 menit ya. Biar ini jarang dibaca masalahnya ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada kitab nggih. Ada kitab di situ, monggo dipundhut nih kalau memang ada. Ya, biar dapat pahala melihat napa melihat kitab. Monggo. Dan lebih ayem mungkin kalau melihat kitab. Yang bawa kitab ada di halaman 202. Ya. Monggo dipundhut sedaya nggih, terus dibagi-bagi mungkin. Ini ibu-ibu mungkin perlu nggih, monggo. 202. Kitabnya 202. Ini masih menjelaskan tentang maksiat hati, Ini nggak selesai ya, karena kita ngajinya sebulan sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah masih diberi waktu oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji. Akhirnya kita paham lah isinya. Di halaman 202 garis yang ketiga, saya bacakan. Wa min ma'asil qalbi israru ala dzambi. Termasuk maksiat hati adalah terus-menerus di dalam melakukan dosa. Termasuk maksiat hati, kategori maksiat itu berarti perbuatan menyimpang. Di perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh hati, berarti hati itu juga punya perbuatan menyimpang. Nah, ketika perbuatan menyimpang itu dilakukan oleh hati secara sadar, disengaja, sistematis, masif kata orang sekarang, maka akan terjadi dosa. Didosakno atine karo Gusti Allah. Apa salah satu di antaranya? Kemarin sudah dibahas banyak. Sekarang masuk ke sesuatu yang baru, sifat yang baru, israr ala dzambi. Kalau bahasa kita di sini ndelurung ing atase dosa. Maksudnya nopo? Terus-menerus di dalam melakukan dosa. Dosa itu adalah sebab para hadirin. Dosa itu adalah akibat. Dosa itu adalah sebuah akibat yang menjadi tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pahala. Pahala itu adalah akibat yang menjadi tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dosa itu tidak terjadi atau tidak terbentuk dosa kecuali ada perbuatan terlebih dahulu. Jadi berbuat dulu kemudian ada dosa. Berbuat buruk dulu baru ada dosa. Berbuat baik dulu baru ada pahala. Maka berarti bisa disimpulkan kalau pahala, dosa itu adalah akibat dari perbuatan. Akibat perbuatan baik atau akibat perbuatan buruk. Nah, dosa itu apa? Tanda. Itu tanda. Tanda sebuah kemurkaan Allah. Tanda sebuah kemurkaan Allah. Lah, kita ini dianjurkan oleh Allah
bahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak pahala, mempersedikit dosa. Jangan dibalik. Oke dosa ini cilik ganjarane mboten bareng. Lek saged ngoten gak duwe dosa, oke ganjaran. Tapi kan mboten mungkin. Sebab kula jenengan iki menungso. Menungso gak kena tutuk jenenge, menus-menus kakean dosa. Titik-titik nglakoni dosa, titik-titik nglakoni dosa. Nah, kula jenengan niki para hadirin ketika melakukan dosa, seharusnya, selayaknya, sebaiknya itu segera kembali ke jalan Allah. Lek nglakoni dosa ndang eling digosok karo kelakuan apik. Wa atbi isayyi'atal hasanata tamkuha. Kata Kanjeng Nabi di dalam kitab Arba'in disampaikan wa atbi isayyi'atal hasanata tamkuha. Ketika engkau melakukan dosa, segera kembali ke jalan Allah, ditutup dengan kebaikan. Kelakon elek dan ngiling ditutup dengan keapian. Ini namanya nutupi kelakuan dosa. Tamhuha, maka akan hilang dosa itu. Anda berarti sudah menghapus dosa itu. Dosanya wis kegosok karo kelakuan api sampeyan iku. Dan ini bagian daripada rahmat Allah kanggo umat Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman dulu para hadirin, jabatnya Bani Israel itu ada yang lebih ekstrim lagi. Lek mari ngelakoni dosa bengi, isuke ana tulisane to mriki. Ngelakoni bengi, isuke ana tulisane. Lah kabeh wong sak kampung maca. Tuh mari ngentit dhuwit mambengi. Mari zina, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, karena Rasul Muhammad SAW tidak ada itu. Kita itu justru kalian Gusti Allah dosa itu ditutup. Dosa ini sampean iki lho, sing sampean nglakoni dosa iki lho, baik Gusti Allah ditutupi ya. Sepanjang panjenengan tidak mengungkapnya. Lek sampean duwe dosa, Gusti Allah nutupi, kecuali sampean buka dhisik, maka akan terbuka. Ulama mengatakan lek kaya ngono masalahe sampean lek duwe dosa utawa mari nglakoni dosa ora usah cerita-cerita. Gak boleh. Itu namanya mutajahir bil fiski, mengungkap sebuah dosa yang dia lakukan. Sulit gosokane lek wis wong iku eruh. Kalau sampai ngelakoni dosa mambengi terus gak ana wong eruh, buatannya tadi yang semerat, terus isu-isu sebelum subuh tobat misalnya, pagi sudah nggak punya dosa. Tapi lek sampean duwe dosa, difoto dosae, terus dilebokno nang media sosial, polane awake ayu, ya, polane awake ayu, awake seweger, difoto awake terus dilebokno nang TikTok. Sing delok iku akeh ewon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh wong gawe dosa mergo lekuk tebuhnya seseorang itu. Iki piro dosane? Angel sepuranane lek kaya ngene. Senajan tobat, kalau itu terus berjalan yang namanya TikTok, ya setiap kali dilihat oleh orang dosa. Bagus tobat nggak iso. Karena Anda sudah mutajahir bil fiski. Saat ini zaman fitnah. Zaman fitnah.
Masya Allah, zaman fitnah hari ini sudah. Makanya sing hati-hati. Kalau sampaikan, bekal kita di zaman fitnah ini ada 3. Bekal kita hidup di zaman fitnah ini ada 3. Yang pertama iman. Yang pertama iman. Pokoknya zaman duwe iman. Yang kedua ilmu. Sampai kudu duwe ilmu, karena ilmu itu yang membimbing kita, yang memimpin kita. Wong duwe ilmu itu padha karo duwe pembisik. Orang yang punya ilmu itu ada pembisiknya, tapi pembisik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kate nglakoni apa? Ilmu iku ngomong. Kayak ngene iki ora oleh. Otomatis niku, Bun. Tutuk Gusti Allah langsung niku. Kayak ngene iki ora oleh, lek sampean ngakoni kaya ngene lah, biyen kok pengajiane ngene. Langsung. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya ketika kita akan melakukan perbuatan dosa ono sing ngilingno. Pentingnya awake dhewe golek ilmu di sini. Yang kedua, yang ketiga adalah takwa atau amal soleh. Amal. Perbuatan baik, karena perbuatan baik itu ada energi, ada kekuatan. Wong sing gelek ngelakoni api, iku luwih kuat ujiane daripada wong sing gak tahu ngelakoni api. Itu bisa dibuktikan. Sudahlah, bisa dibuktikan ini. Jadi bisa lihat kasus-kasus pembunuhan, bunuh diri, okay? Kasus bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Lek sampean delok nang omahe, ditelitik sejarah kehidupannya, dia jauh dari Allah. Dia nggak pernah ibadah. Karena memang sudah disampaikan Al-Qur'an, sudah menyampaikan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang jauh dari zikir kepada aku, tidak dekat dengan ibadah, tidak dekat dengan amal soleh, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan terseok-seok, tidak menemukan ketenangan batin, tidak ada kekuatan dalam dirinya. Ketika diterpa oleh ujian, hancur. Itu pentingnya kita beramal soleh. Itu pentingnya kita banyak zikir. Singkatah zikiri. Ibang singkatah zikir, mulai banyak berzikir, mulai cari tasbih elektrik atau tasbih biasa, genggam kemanapun panjenengan bawa itu tasbih. Karena kata salah satu ulama, Syekh Al-Arabi atau siapa saya lupa, bahwa selama kita pegang tasbih, selama panjenengan pegang tasbih, entah itu tasbih elektrik atau tasbih yang biasa, malaikat akan memintakan ampun kepada banyak, kepada Allah. Oke, sampai apa meneh tasbih digawe. Tasbih dicekel tokin. Sampai wis dijalukno sepuro karo malaikat. Dan zikir itu penting hari ini. Penting karena itu kekuatan yang maha dahsyat. Kita ini para hadirinnya, ayo kita belajar merenung sebentar tentang kondisi kita. Mau gak mau kula njenengan lek Gusti Allah dikei panjang umur para hadirin. Kalau Anda sudah dikasih panjang umur melebihi batas usia biasa, Anda akan dalam kondisi sendirian. Sampeyan niku akan merasa merana. Apa sing sampeyan ajulno? Apa yang Anda harapkan? Anak wis sibuk mbek bojone dewe-dewe. Ya, nggak mungkin anak seperti Anda, orang tua kepada anak, nggak mungkin. Jangan mimpi Anda. Tidak, jangan mimpi. Lek sampean kasih sayang Anda kepada anak, terus kemudian anak akan membalas seperti kasih sayang Anda kepada anak. Tidak pernah mungkin terjadi. Banyu iku milih nang nisor. Gak banyu iki nang dukur, nang nisor. Kita suatu saat nanti akan ditinggal oleh anak-anak kita.
Anak-anak kita sudah sibuk dengan anaknya, ya, sibuk dengan suaminya, sibuk dengan pekerjaannya. Cucu hanya sampean cuma dititipi tok, dikon gedekno. Golek wis gede ya digawa mbek mboke. Makanya sampean jangan lebay lah. Sembarang dikekno putune, sembarang dikekno putune, sampean dhewe gak nggawa kanggo akhirate. Engkate gawe jariah eman. Apa dikekno putune, lah sampean jariah ya apa? Anda mau bawa apa ke akhirat? Putu. Kate eling nang sampean. Iling kok paling sampai 1000 nih. Ketika kita dikubur 1000 hari selesai sudah. Kita tidak punya apa-apa lagi. Makanya ketika dalam kondisi sendirian seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Mulai hari ini perbanyaklah zikir sampean. Belajarlah memperbanyak zikir. Sing akeh zikire sampean. Sampai daging Anda menyatu dengan zikir. Darah Anda menyatu dengan zikir. Ini yang kita pentingkan. Kenapa? Ketika kita sudah berpisah dengan orang-orang kita cintai, meskipun secara fisik kita bersama mereka, tapi hati sudah tidak bersama, sampai duwe hiburan dewe. Iku zikir. Lek wong sing seneng zikir, engko seneng nyepi, menyendiri ku lebih seneng. Karena asik dengan zikir. Kalau sekarang kula kalian sampean diwian gak penak, nyeluk tonggoi, nyeluk ponakane aku gak enak diwian, ya apa saiki ya. Loh, lek sampean mulai saiki sudah belajar zikir, sampean akan seneng zikir. Lek wis seneng zikir, sampean seneng diwian. Lek seneng diwian, alamat sukses nang kuburan. Ini yang penting. Kita penting mulai zikir, belajar. Kok sampai menyatu dengan zikir? Kok lek wis penyakit kula kalian sampean teko, wis gak iso nandi-nandi, wis ditinggali ya mbek putu, mbek anak ditilapno balik-balik. Kayak ngoten ta, Bu? Yang terjadi kan seperti itu. Tenan dile tenang anu, Pak. Padahal nang Malang. Apa iki lho, melok sampean rayop tapi kayak apa Pak ono kene nang Batu. Padahal sudah nyampe di Matkos sana. Ya kenapa? Nggawa sampean ribet, orang tua. Udah gak pantas lagi dibawa. Gak pantas. Dadi dadi wong tua iku sing keramat, keramut, kerumat, Pak. Ya, panjenengan mulai berusaha untuk jadi orang tua sing keramat, sing keramut, sing kerumat. Paham nggih? Keramat, keramut, kerumat. Ya. Tuwek-tuweke paling tidak dibutuhno dungane mbek anak. Lho niku wong keramat. Nek sampeyan saiki ibadah ora, kapan sing kate keramat? Cedek mbek Gusti Allah ora. Sing dikekepi remote ae. Remote TV maksudnya. Kapan sing sampeyan kate keramat? Wong keramat itu tahapan dari Allah, mau hibah dari Allah yang kita bangun sejak kecil, sejak kita masih muda. Ibadah itu enggak iso dadaan. Terus sampean ngomong, saumpama ngomong, aku tak ibadah engko lek wis tuwek. Enggak bisa. Engko ayah aku lek wis tuwek tak ibadah, tidak bisa. Bukan. Ibadah ini sesuatu yang harus tumbuh dari awal. Panjenengan bisa lihat, mungkin bisa tetangga jenengan bisa ada, atau kerabat sing biyen senengane nang pasar mulai jek enom, saiki kok mlebu masjid ora iso, tetep dolenan nang pasar. Lha sampeyan goleki. Lho kapan sing kula kalian sampean iso lek tuwek-tuwek iku ibadah? Nome sampean ibadah. Engko gegawa sampai tuwek. Lah sampean saiki gak ibadah, hanya mengandalkan engko lek tuwek aku tak ibadah. Tidak. Dan sebuah riwayat dari hadis Nabi kalau tidak salah atau akhbar, kata para sahabat, ketika ada orang umur 40 tahun, ada orang umurnya 40 tahun.
terus kemudian ibadahnya tidak meningkat. Di umur 40 tahun itu ibadahnya tidak pernah meningkat. Maka datanglah setan. Setan itu mengusap wajahnya orang itu. Hadza wajhun ghairu muflih. Diusap ngeten, iki lho perejengane wong gak untung iki. Makanya lihat orang kalau udah 50 tahun, 60 tahun, kalau dulunya nggak ibadah, terus tidak akan pernah bisa ibadah. Karena wis kadung diusap oleh setan. Makanya bangunlah ibadah sejak muda. Bangunlah ibadah sejak hari ini. Agar apa? Agar kula kalian sampean ketika kita sudah memasuki usia uzur, kita tidak lepas dari mendarah daging. Ini yang penting. Kembali kepada permasalahan israr, dosa jangan dipertahankan. Ketika kula kalian panjenengan melakukan melakukan dosa, maka segera tutup dengan apa? Kebaikan dan minta ampunlah kepada Allah. Karena tirosekan yang Nabi, tandanya iman seseorang adalah ketika berbuat dosa dia sedih, ketika berbuat baik dia bahagia. Berarti dalam hatinya ada iman. Lek ono wong seneng ngelakoni dosa, israr tadi terus menerus di dalam melakukan dosa, ya berarti di dalam hatinya tidak ada iman. Idza sarratka hasanatuka, katakannya Nabi, wa sayyi'atka wa sayyi'atka wa khasarat sayyi'atuka fa anta mu'min. Dosa dan bersedih, aku kepingin gak ngulangi meneh, ya soal kok ngulangi meneh urusan lain. Tapi ada sedih dalam hati, berarti dia beriman. Utawa lek sampe mari ngelakoni apik terus ada kebanggaan dalam hati, seneng adem ayem, berarti ada iman. Begitu. Paham nggih, Bu? Nggih, mugi-mugi kula jenengan diberi panjang umur, sehat walafiat, mugi hajat, mudah-mudahan semuanya dikaruniai rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kutin al-Fatihah.